Pernah nggak lu ngerasa paling capek justru bukan waktu lu berantem, tapi waktu lu milih diem? Waktu hati lu penuh, tapi mulut lu kosong. Waktu lu sebenarnya pengen ngomong, tapi otak lu keburu muter duluan, ngingetin semua kejadian sebelumnya. Tentang gimana suara lu dulu nggak didengar, tentang gimana kejujuran lu malah jadi bumerang. Jadi akhirnya, lu tarik napas dan milih diam lagi. Dari luar, orang ngelihat lu tenang. Bahkan mungkin dibilang dewasa, nggak reaktif, nggak drama. Padahal yang nggak kelihatan, di dalam diri lu lagi ada perang kecil yang terus berulang. Antara pengin jujur dan pengin aman. Antara pengin dimengerti dan pengin berhenti berharap. Diam jadi pilihan bukan karena masalahnya kecil, tapi karena lukanya udah kebanyakan. Video ini bukan tentang orang yang lemah. Ini tentang orang yang terlalu sering kuat sendirian. Tentang psikologi orang yang memilih diam saat disakiti. Bukan karena nggak merasa apa-apa, tapi karena sudah terlalu capek menjelaskan perasaan ke orang yang sama sekali nggak siap mendengarkan. Satu, diam adalah bahasa yang dipelajari, bukan bawaan lahir. Nggak ada manusia yang lahir dengan pilihan diam sebagai respons utama saat disakiti. Diam itu dipelajari, dibentuk pelan-pelan lewat pengalaman. Lewat momen ketika lu ngomong jujur tapi dibalas dengan pengabaian. Lewat saat lu jelasin perasaan tapi malah dibilang lebay. Atau lebih parah, saat kejujuran lu dipakai buat nyerang balik. Dari situ, otak lu mulai nyusun pola. Setiap kali ada luka, setiap kali ada konflik, sistem pertahanan lu aktif. Dan pertahanan itu berbunyi satu kalimat sederhana. Lebih aman kalau gua nggak ngomong. Diam jadi bahasa, karena bahasa verbal gagal. Ketika komunikasi nggak pernah berujung pemahaman, tubuh lu cari cara lain buat bertahan. Diam bukan ketiadaan respons, tapi respons yang dipilih karena dianggap paling minim risiko. Orang-orang sering salah paham, ngira orang yang diam itu pasrah atau lemah. Padahal di dalam kepala mereka ada dialog panjang yang nggak pernah selesai. Ada simulasi tentang apa yang terjadi kalau mereka buka suara. Dan hampir semua simulasi itu berakhir sama, sakit yang lebih besar. Yang jarang disadari, diam itu aktif, bukan pasif. Lu harus nahan impuls buat membela diri. Lu harus nelan kata-kata yang pengin keluar. Lu harus berdamai dengan rasa nggak adil yang terus muter di dada. Semua itu butuh energi mental yang besar. Jadi kalau lu pernah mikir orang yang diam itu nggak ngapa-ngapain, lu salah besar. Mereka lagi berjuang di level yang nggak kelihatan. 2. Takut. Bukan pada konflik, tapi pada pengulangan luka. Orang yang memilih diam sering dibilang takut konflik, padahal yang mereka takuti bukan konfliknya, tapi pola yang selalu terulang. Mereka bukan menghindari debat, tapi menghindari kekecewaan yang sudah terlalu familiar. Setiap kali konflik muncul, memori lama ikut bangun, ingatan tentang bagaimana suara mereka dulu diabaikan, tentang bagaimana penjelasan mereka dipelintir, tentang bagaimana niat baik mereka dianggap serangan. Diam adalah cara buat memutus siklus itu. Bukan karena mereka nggak punya argumen, tapi karena mereka sudah terlalu sering kalah, bukan secara logika, tapi secara emosional. Mereka tahu, membuka konflik berarti membuka peluang untuk dilukai lagi dengan cara yang sama. Jadi mereka memilih menutup pintu sebelum badai masuk. Di sini, psikologi berperan besar. Otak manusia dirancang untuk menghindari rasa sakit. Kalau satu respons terbukti bikin luka berulang, otak akan cari alternatif. Dan diam sering muncul sebagai alternatif paling masuk akal. Dengan diam, setidaknya mereka masih punya kontrol. Mereka mungkin tetap sakit, tapi sakit itu berada di wilayah mereka sendiri, bukan di tangan orang lain. Masalahnya, rasa takut ini jarang disadari sepenuhnya. Banyak orang yang diam bahkan nggak sadar kenapa mereka memilih itu. Yang mereka rasain cuma satu, capek. Capek menjelaskan, capek berharap, capek kecewa. Diam jadi tempat istirahat sementara, walaupun tempat itu pelan-pelan berubah jadi penjara. 3. Diam sebagai bentuk kontrol terakhir. Saat seseorang disakiti, salah satu hal pertama yang hilang adalah rasa kontrol. Lu merasa kejadian itu datang dari luar, menabrak lu tanpa izin. Buat orang yang memilih diam, menahan reaksi adalah cara untuk merebut kembali kontrol itu. Kalau mereka nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakukan, setidaknya mereka masih bisa ngontrol apa yang mereka tunjukkan. Dengan diam, mereka menentukan batas. Mereka memutuskan apa yang boleh keluar dan apa yang tetap tinggal di dalam. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang bertahan. Dalam situasi di mana mereka merasa lemah, diam memberi ilusi kekuatan. Ilusi bahwa mereka masih punya kuasa atas diri sendiri. Namun, kontrol ini sifatnya semu. Karena perasaan yang ditekan nggak benar-benar hilang. Mereka cuman bergeser. Mereka numpuk di tempat lain. Di dada yang sesak. Di kepala yang susah tidur. Di tubuh yang gampang lelah.
Tapi selama belum meledak, diam terasa seperti kemenangan kecil. Ironisnya, orang di sekitar sering salah baca kontrol ini. Mereka ngira diam berarti setuju. Ngira diam berarti nggak masalah. Padahal sebenarnya, diam itu alarm yang paling sunyi. Alarm yang cuman bisa didengar kalau lu cukup peka buat merhatiin perubahan sikap, jarak emosional, dan keheningan yang terlalu lama. 4. Luka lama yang belum pernah dikasih ruang. Hampir selalu, diam hari ini berakar dari luka kemarin, luka yang enggak pernah selesai, luka yang enggak pernah dikasih ruang buat diungkapin dengan aman. Banyak orang tumbuh di lingkungan di mana emosi dianggap gangguan, nangis dibilang lemah, marah dibilang durhaka, kecewa dibilang enggak bersyukur. Dari kecil, mereka belajar satu pesan besar. Perasaan lu bukan prioritas. Pesan ini tertanam dalam. Dan saat dewasa, setiap kali mereka disakiti, tubuh mereka otomatis kembali ke mode lama. Mode menahan, mode menyimpan, mode bertahan. Mereka mungkin pengen ngomong, tapi ada suara di dalam kepala yang bilang, percuma. Atau, nanti juga disalahin. Jadi mereka diam, bukan karena situasinya kecil, tapi karena luka lamanya terlalu besar. Diam di sini bukan reaksi terhadap satu kejadian, tapi terhadap akumulasi. Satu luka mungkin masih bisa ditoleransi, tapi 100 luka kecil yang enggak pernah sembuh akan membuat siapapun berhenti bicara. Diam jadi makam kecil buat semua perasaan yang enggak pernah diberi tempat. Dan yang menyedihkan, orang-orang ini sering disalahpahami sebagai dingin atau enggak peduli. Padahal, justru karena mereka peduli terlalu dalam, mereka memilih menutup diri. Mereka takut kalau satu luka lagi ditambahkan, mereka nggak sanggup berdiri. 5. Antara kedewasaan dan keletihan emosional. Banyak orang memuji diam sebagai tanda kedewasaan. Lu dewasa banget, nggak reaktif. Tapi jarang yang nanya, apakah diam itu lahir dari kebijaksanaan atau dari kelelahan? Karena dua hal itu kelihatannya mirip, tapi rasanya sangat berbeda. Diam yang dewasa datang dari pemahaman, dari kemampuan memilih mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang bisa dilepas. Tapi diam yang lahir dari keletihan emosional datang dari rasa habis, dari energi yang sudah terkuras terlalu lama, dari hati yang sudah terlalu sering dikecewakan. Masalahnya, orang yang kelelahan emosional sering dipaksa terus dewasa. Mereka dipuji saat diam, tapi nggak pernah diberi ruang buat jujur. Lama-lama, mereka sendiri bingung. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja, atau cuma terlalu capek untuk bereaksi? Keletihan ini berbahaya karena halus. Nggak ada ledakan besar. Nggak ada drama. Yang ada cuma penarikan diri perlahan. Minat yang memudar. Koneksi yang menipis. Sampai suatu hari, orang-orang kaget saat mereka benar-benar pergi. Padahal, kepergian itu sudah diumumkan sejak lama. Lewat diam. Kalau lu ngerasa apa yang dibahas di video ini ada yang kena di diri lu, mungkin ini bukan kebetulan. Di channel ini gua bakal terus ngebahas hal-hal yang sering kita pendam. Tentang pikiran, luka batin, dan sisi manusia yang jarang dibicarain dengan jujur. Jadi kalau lu pengen terus nemuin konten kayak gini, lu bisa subscribe. Bukan cuma buat dukung channel ini, tapi buat ngasih ruang ke diri lu sendiri. Supaya pelan-pelan bisa lebih ngerti apa yang lu rasain.